Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alpukat, saya Akifah dan rekan saya. Daniela Kanani. Di sini kami akan menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan atau yang disingkat PBB dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPH-TB. Untuk materi yang pertama, kita membahas tentang PBB. Pajak bumi dan bangunan sendiri itu adalah pungutan yang harus dibayarkan atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Nah, fungsinya sendiri itu ada empat. Yang pertama, meningkatkan infrastruktur nasional. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan ketiga, mendukung ketahanan ekonomi. Dan yang terakhir, memperkuat ketahanan nasional. Nah, tujuannya sendiri itu intinya untuk menunjang hasil kekayaan negara karena pajak itu salah satu income untuk kekayaan negara. Lanjut, kita membahas tentang perbedaan antara PBB P2 dan PBB P3. Nah, PBB P2 itu lebih ke arah properti seperti perumahan dan yang komersial di perkotaan atau pedesaan. Dan PBB P2 itu dikelola oleh Pemda. Sedangkan untuk PBB P3 lebih ke dalam sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Dan PBB P3 itu dikelola oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Dan tarif PBB P3 itu lebih tinggi karena nilai objeknya lebih besar. Nah, objek PBB sendiri itu ada dua. Yang pertama ada bumi dan bangunan. Perbedaannya itu untuk yang bumi, itu sesuatu yang berada di permukaan bumi dan di bawah tubuh bumi. Contohnya seperti tanah dan perairan pedalaman, seperti rawa-rawa, tambak, dan laut yang di sekitar wilayah Indonesia. Dan untuk bangunan sendiri itu intinya seperti konstruksi atau bangunan yang dibangun di atas tanah atau perairan seperti jalan, tol, terus kolam renang, perumahan, apartemen, ataupun sebagainya. Lalu lanjut untuk subjek PBB-nya sendiri atau eh, orang-orang yang wajib membayar pajak itu adalah orang yang mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki menguasai bangunan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan tersebut. Yang selanjutnya ada non-objek PBB yang dikecualikan itu ada yang pertama ada bidang ibadah, kesehatan, pendidikan, sosial, lalu kebudayaan nasional, kuburan, dan hutan lindung. Contohnya seperti di ibadah sendiri ada masjid, gereja, vihara, di kesehatan ada rumah sakit, pendidikan ada pesantren atau sekolah, di bidang sosial ada panti asuhan, di bidang kebudayaan nasional ada museum, candi, di kuburan ada peninggalan purbakala, lalu di hutan lindung seperti suaka alam, hutan wisata, atau yang lainnya. Nah, untuk dasar pengenaan sendiri ada dua. Yang pertama ada NJOP. NJOP sendiri itu adalah nilai jual objek pajak yang memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP itu ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. Untuk nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP yaitu berdasarkan Kepmenku nomor 201 tahun 2000 tentang penyesuaian besarnya nilai objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan. Nah, di sini kita akan lebih fokus pada PBBP 2 yang dipungut oleh Pemda dan diatur oleh UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau UU PDRB. Nah, secara umumnya itu tarif maksimalnya PBBP 2 itu sebesar 0,3% dari nilai jual objek pajak yang dikurangi NJOP-TKP. Artinya, setiap daerah dapat menetapkan tarif yang berbeda-beda melalui Pemda
selama tidak melebihi batas maksimum 0,3% yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, kita lanjut kepada contoh kasusnya. Di sini saya ada contoh kasus di rumah tinggal sebagai objeknya dengan luas tanahnya 200 meter, luas bangunannya 120 meter, NJOP tanahnya 1 juta per meter, lalu NJOP bangunannya 1,5 juta per meter, dan NJOP TKP-nya 15 juta. Dengan tarif PBBP 2-nya 0,2%. Dengan cara hitungnya yang pertama adalah kita harus menghitung total NJOP bumi dan bangunannya terlebih dahulu, yaitu NJOP sama dengan 200 meter dikali 1 juta, ditambah 120 meter dikali 1.500.000, ditambah dijumlahkan menjadi 380 juta. Lalu cara kedua yaitu dikurangi dengan NJOP TKP, yaitu 380 juta dikurangi 15 juta, yaitu 365 juta. Dan yang ketiga, menghitung PBB terutang dengan persenan 0,2% dikali 365 juta, yaitu hasilnya 730.000. Jadi, pajaknya yang harus dibayar atas rumah tersebut yaitu 730.000. Untuk contoh keduanya, kita ambil contoh dengan objek ruko dengan luas tanah 150 meter, luas bangunannya 200 meter, NJOP tanahnya 2 juta per meter, NJOP bangunannya 3 juta per meter, NJOP TKP-nya 15 juta, dan tarif PBB-nya 0,3% atau nilai maksimum tarif. Untuk yang pertama, sama seperti yang tadi, kita hitung total NJOP bumi dan bangunannya terlebih dahulu. 150 meter dari tanah dikali NJOP tanahnya 2 juta ditambah 200 meter luas bangunannya dan 3 juta NJOP bangunannya dijumlahkan dan menghasilkan hasil 900 juta, lalu dikurangi oleh NJOP TKP senilai 15 juta menjadi 885 juta, dan menghitung PBB terutangnya dikalikan oleh tarif maksimumnya 0,3% menjadi 2.655.000. Jadi pajaknya yang harus dibayarkan ruko tersebut adalah 2.655.000. Nah, begini contoh visual SPT BPB-nya. Di sini kita bisa lihat ada letak objek pajak, nama dan alamat yang wajib pajak atau subjeknya, lalu ada objek pajak, luas, kelas, nomor per M2, total NJOP-nya ada berapa, di bagian bumi dan bangunan. Lalu diberikan rincian, dan di bagian sini ada PBB yang terutang, itu adalah total yang harus dibayarkan oleh pemilik bangunan tersebut. Dan yang di bawah ini adalah rincian tahun apakah pemilik tersebut sudah membayar pajak atau belum. Nah, lanjut ada aturan terbaru di PBB, yaitu yang pertama, adanya dasar hukum baru, yaitu UU nomor 1 tahun 2022 yang menegaskan PBBP 2 merupakan pajak daerah kabupaten kota sepenuhnya. Lalu pemerintah pusat hanya berperan dalam pengaturan umum dan pembinaan, sedangkan pemungutan dan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah daerah. UU HKPD juga menekankan prinsip desentralisasi fiskal, yaitu daerah diberikan ruang yang lebih luas untuk mengoptimalkan potensi pajaknya termasuk dari PBBP 2. Dan yang kedua, kewenangan pengelolaan PBB juga sepenuhnya dikelola oleh pemerintahan daerah, kabupaten, atau kota, termasuk pendataan dan penilaian objek pajak, penetapan NJOP dan NJOP TKP, penetapan tarif, serta pemungutan dan penagihan pajak. Sementara PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan atau PBBP 3-nya dikelola oleh pemerintah pusat. Lalu yang terakhir, penyesuaian tarif dan NJOP TKP-nya, UU HKPD-nya memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan tarif PBBP 2 dan besaran NJOP TKP agar lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi wilayahnya. Penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan pajak, mengurangi beban bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Dan untuk materi berikutnya akan diterangkan oleh Daniela Kanani. Silakan. Terima kasih Akifa.
Oke, untuk materi selanjutnya yaitu ada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang disingkat sebagai BPHTB, yang dimana BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Pajak ini wajib dibayarkan saat terjadi peristiwa hukum yang mengakibatkan perpindahan hak seperti jual beli, hibah, warisan, atau tukar menukar. Lalu selanjutnya ada objek BPHTB, yang dimana seperti yang kita lihat di sini banyak sekali ada beberapa, yaitu ada jual beli, tukar menukar, hibah, waris, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan maupun badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli saat lelang, pelaksanaan putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan juga hadiah. Lalu ada subjek BPHTB, yang dimana subjek BPHTB ini dikenakan kepada seorang individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum. Lalu ada juga non-objek BPHTB, perwakilan diplomatik, konsulat berdasar perlakuan timbal balik, lalu ada negara untuk penyelenggaraan pemerintah atau pelaksanaan pembangunan guna untuk kepentingan umum. Lalu ada badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Seorang individu atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama, wakaf atau warisan, dan digunakan oleh kepentingan ibadah. Next. Lalu ada dasar pengenaan tarif dan perhitungan BPHTB. Dasar pengenaan pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP, dan NPOP sendiri itu ditentukan berdasarkan berbagai kondisi dan jenis perolehan hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Next. Untuk dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP yang ditentukan berdasarkan transaksi yang terjadi. Yang pertama ada jual beli, itu NPOP adalah harga transaksi sebagai harga transaksi. Lalu ada tukar menukar, hibah, wasiat, dan waris, itu NPOP adalah nilai pasar. Dan untuk lelang, NPOP adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Nah, dan yang terakhir, jika NPOP lebih rendah dari nilai jual objek pajak atau NJOP, PBB yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah NJOP yang berlaku pada tahun terjadinya perolehan. Next. Untuk tarif BPHTB sendiri, untuk tarif umumnya ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dan udah diatur oleh pemerintah daerah masing-masing. Untuk ketentuan khususnya, pemerintah daerah dapat menetapkan tarif berbeda untuk jenis perolehan tertentu, seperti hibah wasiat atau waris. Next. Oke. Lalu di sini ada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP, yang dimana NPOP TKP adalah nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB. Besaran NPOP TKP sendiri ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing dan juga berbeda-beda. Untuk yang umum, pemerintah daerah itu menetapkan paling sedikit 80 juta untuk perolehan hak pertama. Untuk NPOP TKP waris atau hibah wasiat sendiri itu untuk perolehan karena hibah wasiat atau waris yang diterima keluarga sedarah ditetapkan paling sedikit 300 juta. Next. Untuk perhitungan BPHTB, rumus umumnya yaitu BPHTB terutang sama dengan tarif BPHTB dikali dengan jumlah dari NPOP dikurangi dengan NPOP TKP. Next. Ini kita langsung ambil contoh kasus. Untuk contoh kasus yang pertama, ada sebuah transaksi yaitu Andi membeli sebuah rumah dengan detail sebagai berikut. Untuk NPOP atau harga transaksinya 450 juta. Lalu untuk NJOP 400 juta, tarif BPH-nya 5%, untuk NPOP TKP-nya 80 juta. Untuk yang pertama, kita menentukan NPOP yang digunakan. Karena NPOP-nya 450 juta dan lebih tinggi dari NJOP-nya 400 juta, maka NPOP yang akan digunakan yaitu 450 juta. Lalu yang kedua, kita akan menghitung dengan DPP, dasar pengenaan pajak. Penghitungnya yaitu
NPOP dikurangi dengan NPOP TKP, yang dimana NPOP TKP sendiri berkisar 80 juta, sehingga DPP-nya adalah 370 juta. Lalu yang ketiga, hitung BPHTB terutang. Untuk BPHTB terutang sendiri, itu tarif dikalikan dengan DPP, yang dimana tarifnya terdapat 5%, dikali dengan DPP 370 juta, yang menghasilkan BPH terutang 18.500.000 rupiah. Next, ini untuk contoh kasus yang kedua, ini ada BPHTB warisan, yang dimana seorang ahli waris menerima warisan berupa tanah dan bangunan di Jakarta dari orang tuanya. Nilai perolehan objek pajak atau NPOP kisaran 1 miliar, lalu NPOP TKP-nya untuk warisan di DKI Jakarta 350 juta. Dan tarif BPHTB warisnya itu ada 5%, tapi ada fasilitas pengurangan 50%, jadi tarif efektifnya adalah 2,5%. Untuk langkah menghitungnya, yang pertama kita akan menghitung NPOPKP, yang dimana NPOP dikurangi NPOP TKP, yang dimana 1 miliar dikurangi 350 juta, yang menghasilkan NPOPKP menjadi 650 juta. Lalu kita akan menghitung BPHTB yang harus dibayar, yaitu kita masukkan aja tarif BPHTB warisnya dikali dengan NPOPKP, yang dimana tarifnya adalah 2,5%, yang dimana didapat dari pengurangan 50% dari tarif BPHTB waris yang asli. Dikali dengan 650 juta menghasilkan 16.250.000. Lalu di sini ada contoh visual suratnya. Di sini terdapat nomor objek pajak, lalu ada juga nama wajib pajak dan lain sebagainya. Di sini ada akumulasi, ada nomor sertifikatnya. Lalu juga ada jumlah yang disetor. Next. Lalu aturan terbaru BPHTB, peran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, UU HKPD terhadap BPHTB. Ini bisa dilihat juga di Google, ada link sumbernya nanti di slide yang terakhir. Lalu juga ada potensi penyesuaian tarif dan NPOP TKP oleh pemerintah daerah. Next. Ini ada daftar pusaka, ada PPT pertemuan 5-6 tentang PBB dan BPHTB. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun penyampaian tentang materi, mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih.